Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Seorang bocah laki-laki umur 4 tahun di Tulang Bawang Barat dibunuh ibu kandungnya. Harga beras kian melambung, pengusaha rumah makan terpuruk. Kali ini kami ajak Anda menikmati keindahan air terjun Curug Perawan di Kabupaten Pesisir Barat. Jalan rusak mudah ditemukan di Lampung, diantaranya di Desa Sukamarga, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat. Kali ini kami ajak Anda merasakan sensasi melewati jalan rusak parah. Meski naik mobil, namun rasanya seperti naik kuda. Hal tersebut juga dialami para pengendara motor. Kak, tangan kamu jangan ditempelin di goyang. Jalan yang rusak parah sepanjang lebih dari 2 km. Di sepanjang jalan dipenuhi lubang besar dan dalam. Saat hujan, lubang-lubang tersebut tergenang air hingga menyebabkan jalan jadi licin dan berisiko terjadi kecelakaan. Wah, ini udah rusak parah ini, Bang. Bahaya nggak satu pengguna aja ya? Oh, bahaya banget, Bang. Udah kira-kira berapa puluh tahun rusak? Dari saya kecil, Bang. Dari saya kecil ya? Iya. Harapannya selaku pengguna gimana? Ya, semoga cepat diperbaiki sih, Bang. Kenapa? Ya, karena bahaya juga buat orang-orang, Bang. Pernah ada yang jatuh nggak? Oh, sering, Bang. Sering ya? Ini jalan dari mana mau menuju ke mana? Dari Wehni mau menuju ke Sukamarga. Sukamarga Suwoh ya? Iya. Kira-kira udah berapa tahun ini jalannya rusak? Ya udah cukup lama sih. Cukup lama ya? Tahu nggak pernah ada korban di sini? Pernah kemarin itu jatuh di sini Motor apa mobil? motor. Motor ya? Nah, gimana kondisinya waktu jatuh? Ya nggak parah sih, cuman ya sehat-sehat aja sama. Ini jalan akses mana? Dari Wehni sampai Sukamarga. Sukamarga ya? Berarti memang tiap hari lewat sini? Ya. Ada jalan lain? Ada kalau mau lewat jalan lain muter dari Jauh. bentar. Oh ya, harapannya apa? Ya pengen sih jalannya diperbaikin lagi. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah. Jalan ini merupakan jalur penghubung Kecamatan Suwoh dengan Bandar Negeri Suwoh yang menuju pusat kota Lampung Barat. Ya kalau mobil truk itu kan motornya tahu banyak. Kalau bisa jadi ya kayak gitulah. Mata as, jadi Kita ini ngangkut barang apa? semen. Semen ya? Gimana kondisi barusan jalan ini? Ya seperti inilah jalannya. Nyaman nggak? Kalau dilihat orang itu ya nggak nyaman lah. Nggak nyaman ya? Pelan-pelan gitu biar nyaman. Harapannya selaku pengguna jalan apa Mas? Saya perbaiki lah. Perbaiki ya? Ya. Biar enak ya? Biar Supaya jalan lintas. Kecamatan Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh berada di daerah ujung Kabupaten Lampung Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat. Warga mendesak Bupati Lampung Barat dan Gubernur Lampung segera memperbaiki jalan sebelum menimbulkan jatuh korban jiwa dan memudahkan aktivitas warga yang mayoritas adalah petani kopi dan sayur mayur. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Jumlah warga yang membayar pajak kendaraan selama program pemutihan pajak kendaraan gelombang kedua menurun. Data tersebut disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Lampung Kamis pagi. Program pemutihan pajak kendaraan gelombang kedua dimulai 1 Agustus hingga 31 Oktober mendatang. Sejak 1 Agustus hingga bulan September, tercatat kurang dari 100.000 pemilik kendaraan yang sudah membayar pajak. Capaian akumulasi program pemutihan pajak kendaraan sejak gelombang pertama mulai 1 Mei hingga September ini masih kurang dari 50%.
Hingga awal 2025, total terdapat 2,7 juta kendaraan yang menunggak bayar pajak, dan saat ini yang sudah melunasinya baru di kisaran 623.000 kendaraan. Pendapatan dari program pemutihan pajak kendaraan saat ini di kisaran 272 miliar rupiah. Relatif stabil sih ya, hanya kalau dibandingkan dengan capaian di bulan waktu saat periode pertama pemutihan memang agak sedikit ada penurunan, karena untuk periode kedua ini kan memang kita masih berlangsung sampai bulan Oktober ya. Kemungkinan nanti kita optimis akan tetap kita upayakan bisa optimal di bulan September dan juga bulan Oktober nanti. Langkah dari Bapak. Antusiasme masyarakat kan juga waktu di periode awal pemutihan 3 bulan itu memang cukup tinggi ya. Karena dengan memberikan penghapusan seluruh tunggakan dan juga denda, jadi hanya membayar 1 tahun berjalan untuk kali ini. Pihak Samsat Lampung menerapkan kelonggaran aturan bagi pemilik kendaraan yang BPKB-nya di perusahaan pembiayaan atau leasing tetap bisa mengurus pajak kendaraan, termasuk mengurus penggantian STNK 5 tahunan. Jadi secara teknis nanti kerjasama itu ada 2 skenario. Yang pertama, BPKB itu diantar oleh perusahaan pembiayaan kepada Samsat. Yang kedua, dari Samsat nanti ada petugas yang ngambil BPKB-nya. Jadi dalam artian memang BPKB itu nanti akan diambil oleh petugas, yang skenario satunya itu diambil oleh petugas, dan nanti si wajib pajaknya itu bersama-sama dengan membawa kendaraan, bawa KTP-nya juga, kemudian sudah dipastikan bahwa tidak ada tunggakan di finance tersebut. Jadi memang artinya sudah benar-benar tidak ada tunggakan yang ada di finance, baru bisa kita lakukan proses pembayaran pajak yang perpanjangan 5 tahunan itu tadi, yang murni tanpa ada perubahan. Program pemutihan pajak kendaraan digelar hingga 31 Oktober 2025. Selama program pemutihan pajak, warga hanya dikenakan wajib pajak kendaraan tahun berjalan. Tarif pajak yang dibebaskan dalam program pemutihan pajak kendaraan adalah bebas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan, bebas sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ, bebas biaya pajak progresif. Pemutihan pajak tidak berlaku penerbitan STNK, BPKB hingga pokok jasar harja yang tetap harus dibayar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.